Anggota DPRD Lampung Tengah Dapil satu gelar reses penghujung tahun 2025 di Kecamatan Seputih Banyak. Kedatangan para wakil rakyat untuk berdiskusi seputar persoalan yang ada di tengah masyarakat. Agenda reses berlangsung di Gedung Serbaguna, GSG Kecamatan setempat. Reses dihadiri anggota DPRD Dapil yang berjumlah 10 anggota DPRD dari total 50 legislator di Lampung Tengah. Dapil I Lampung Tengah terdiri dari 3 daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman, Seputih Banyak, dan Kecamatan Wai Seputih. Dapil ini menyumbang 3 dari kursi 4 pimpinan legislatif, di antaranya Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni, Wakil Ketua Duai, Cecep Jamani, dan Wakil Ketua Tersyum, I Wayandama. Camat Seputih Banyak, Teni Vandra menyambut baik agenda reses yang menjadi jalur penghubung realisasi pembangunan daerah. Teni berharap adanya pemerataan kesejahteraan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Dia menyinggung terkait realisasi penerangan jalan umum, PJU di sejumlah titik strategis di Kecamatan Seputih Banyak. Pemerataan sebaran lampu penerangan jalan diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat di malam hari. Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat. Masyarakat diminta untuk tidak gagal paham terkait belum terrealisasinya sejumlah program kebijakan maupun pembangunan di Lampung Tengah. Sejumlah faktor disebut menjadi salah satu pertimbangan menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah, termasuk penyesuaian kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Febri Antoni memaparkan struktur keuangan Lampung Tengah periode 2026. Menurutnya, APBD 2026 mengalami penurunan sebesar 23%. Kondisi itu dipengaruhi kebijakan pengurangan transfer pemerintah pusat sebanyak 517 miliar lebih. Pemkab dan DPRD Lampung Tengah mensiasati kebijakan tersebut dengan menasionalisasi rencana pembangunan, menyesuaikan tengah kondisi keterbatasan fiskal dan kemampuan keuangan. Febri Antoni juga menyinggung efisiensi 20,3 miliar yang terjadi di DPRD Lampung Tengah. Selain itu, sejumlah OPD juga menekan pengeluaran dengan hanya mengalokasikan sebanyak 500 juta di luar belanja wajib. Jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, hari ini kami sengaja bertemu dengan Bapak Ibu semua sesuai dengan fungsi DPRD, salah satunya adalah menyerap aspirasi. Aspirasi yang hari ini kita diskusikan, kita obrolin seperti apa ke depan. Tetapi saya yakin sebelum bicara Pak Camat, Pak Lurah sudah tahu kondisinya seperti apa. Kita belum tahu lah ya rencana seperti apa mentah ke depan, tapi yakin baik setelah 2025 kita ada efisiensi besar-besaran, 2026 tambah besar Pak efisiensinya Pak. Jadi kita Lampung Tengah ada pengurangan transfer dana daerah dari pusat itu sebesar 517 miliar Pak Lurah. 23% APBD kita dipangkas. Ya, kalau bahasa kerennya diefisiensi. Tapi kalau dengar informasi ini di awal-awal tahun nanti kalau kondisi membaik, mereka akan beri tambahan transfer. Itu harapan kita semua. Artinya dengan kondisi tersebut, mau tidak mau Lampung Tengah harus merasionalisasi rencana-rencana, terutama terkait pembangunan. Nah, tetapi sekali lagi kita semangatnya sama. Kawan-kawan kepala kampung, camat, DPRD dan bupati saya jalannya sama. Bagaimana Lampung Tengah ini baik di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada. Kami baru kemarin selesai pembahasan Pak untuk 2026. Semua OPD, dinas-dinas itu hanya diberikan tambahan di luar belanja wajib
gaji pegawai, bukit dan sebagainya itu hanya 500 juta per dinas Pak. Jadi untuk beli minyak motor, minyak mobil, segala macam, bayar listrik, bayar pajak segala macam, disitulah Pak semua. Karena 517 miliar yang harus di DPRD pun kena pangkas 20,3 miliar Pak. DPRD Lampung Tengah ikut dipangkas. Artinya kondisi ini Pak nggak mau kita ikuti. Tetapi tentu kita tidak boleh patah semangat, bareng-bareng mudah-mudahan kita berdoa Indonesia ekonominya membaik ke depan. Nah, kemarin kita semua 10 orang ini berupaya semaksimal mungkin Pak yang bisa kita lakukan untuk dapil 1 termasuk seperti banyak. Nah mungkin di akhir tahun ini sudah ada yang mulai di beberapa titik pembangunan walaupun belum banyak, tetapi kita coba kecil pelan-pelan dengan kondisi anggaran yang ada. Termasuk tadi kata Pak Lurah, nah ini satu baru hadir, alhamdulillah, Ahmad Arli Pratama Thomas. Nah ini dari Gunung Sugi, fraksi Partai Golkar. Jadi 10-nya lengkap hadir semua, Bapak Ibu, kita bergabung semua. Jadi sekali lagi, kemarin Pak Camat berdiskusi dengan kami 10, bagaimana paling nggak gelap seperti banyak. Nah, dengan titik-titik yang bisa dijangkau dengan kondisi yang ada. Nah, alhamdulillah tadi Pak Camat bilang ada yang ketinggalan, ya bukan salah kita, salah beliau sendiri kok bisa ditinggalin dapat beliauan gitu. Titik-titik yang kira-kira strategis yang penting banget itu alhamdulillah lampu jalannya sudah bisa hidup kembali. Itu berkat perjuangan 10 orang yang ada di dapil 1 ini Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Jadi kami 10 ini kompak, kami 10 ini bareng-bareng bagaimana yang terbaik untuk dapil 1 termasuk kecamatan Seputih Banyak. Jadi itu Bapak Ibu semua yang kami hormati, nanti kita diskusi, kita minta saja Bapak. Kalau minta kan nggak bayar. Sudah minta saja kita belum tentu dapat, apalagi nggak minta, sudah pasti nggak dapat. Tetapi sekali lagi permintaan tersebut tentu kami catat, kami rangkum, sudah dibagikan formulir, silakan diisi, nanti akan kami paripurnakan di DPRD Lampung Tengah. Jadi kami serahkan harapan, aspirasi Bapak Ibu semua melalui kami dapil 1 10 orang ini di forum resmi yang namanya paripurna ke Bupati. Jadi nanti Pak Bupati akan menerima aspirasi Bapak Ibu semua di forum resmi yang namanya paripurna. Jadi bukan kita titip-titip di bawah meja, enggak Pak. Kita serahkan terus di paripurna. Tentu setelah itu beliau akan lihat postur keuangan daerah kita, disusun sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada, nanti akan dibahas bersama dengan 50 anggota DPRD Lampung Tengah. Nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita keluarin sesuai kondisi keuangan, itu yang kita coba diskusikan bareng-bareng. 10 orang dapil 1 yang hadir dewannya ini kompak bagaimana memajukan dapil 1 yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Pak Camat, terima kasih banyak sudah terima kami dengan baik, sudah menempatkan tempat yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah, ada manfaat untuk kecamatan Seputih Banyak termasuk 13 kampung di dalamnya. Hanya 150 meter dari zaman ke zaman belum pernah realisasi. Kami nggak usah bicara yang lain. Katanya Mahathir kenapa saya nanya dijawab. Naik berpikir malah tambah sangat begal Pak. Itu jawaban dari orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Kalau sepedanya ini kategori kondusif ada kejadian ya cuma orang nyasar aja. Nah itu di kepala kampung nggak tahu mungkin kepala kampung yang murah dan ada ya. Ngomong juga nggak ngerti pengadilan, nah gitu. Katanya mah pernah honor atau itu. Tapi kalau bicara apa, walaupun nggak ada gajinya tetap nyalon lah, tapi ujungnya sama juga kok. Dan ini Pak kaitan dengan permintaan kami sebagai orang kampung masih honor operator ini khusus untuk rata-rata di sini banyak. Terus Pak RT tetap itu Pak, keluarnya Pak ada
dari sepeda turun itu kami punya utang ya nggak banyak, paling jumlah 700 ribu itu sudah kami sudah lunas, tapi tetap suruh bayar. Ini mohon berpikir Pak yang mohon ini tidak utang. Kami rata-rata kepala kampung walaupun sudah lunas tetap di situ kadang ada pembinaan dari Kristen, autonya terhutang ya nggak banyak, paling jumlah 100 itu, tapi kan terhutang. Ini terima kasih Pak, mohon arahan untuk terus ya, tolong Pak presentasinya tolong dijelaskan Pak. Kami ini kepala kampung ya rata-rata tidak tahu hukum, aturan juga kami tidak paham cara pengambilan, karena kami sangat mengharapkan bagian separjim ini untuk rata-rata untuk operator, dan sementara sudah ditalangi honor kepala kampung ini gunanya untuk menggaji operator. Mohon maaf yang sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Pak Cacat, itulah kami ini usul dan usul hanya 150 meter dari zaman ke zaman, belum pernah terrealisasi, nggak buru-buru Pak. Terima kasih. Dia masuk, ini bisa dibahas. Kemudian yang kolek datanya Pak ya, yang setiap desa yang ada masalah-masalah tersebut, masih ada yang didapat, tolong Pak Camat, nanti Pak Camat ya, bisa kita tidak lanjut Pak Camat. Ya, kita tidak lanjut langsung yang di sini. Oke, silakan. Jadi kalau di pasar itu sebenarnya ada dua, satu kurang bayar sama lebih bayar atau pas Mas. Kalau lebih bayar berarti kalau kurang bayar seluruh pemilik perpajakan komisi 2 ya. Sama tadi hitungan aturan bagi hasil untuk masalah pajak. Ini persentasinya bervariasi. Ada yang 40%, ada 50%, ada 60%, ada di tempat saya sendiri 23%. Yang buat kampus rata. Jadi bagi hasil buat kampung sama buat kabupaten maksudnya. Maksudnya di sebagian pendapatan di kabupaten. Gitu ya. Oke, nanti silakan dari mana dulu silakan. Jadi ada masukan dari kepala dinas, kalau ada hal yang seperti itu, coba untuk pemutakhiran data ya, itu dinas sosial minta. Jadi yang dapat bantuan di kampung itu siapa-siapa saja, dari nama-nama yang ada yang kira-kira nggak layak. Ini sebenarnya mampu, punya sapi, punya sawah, rumahnya bagus, kok masih dapat bantuan. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Wakadul Pak Cecep tadi, ya ini sama dengan yang kami sampaikan di kesempatan sebelum, bahwa data, minta data-data yang ada di kampung bapak-bapak sekalian yang kira-kira nggak masuk ya, yang nggak layak, itu ditandai, nanti kasih ke Pak Camat, nanti bisa langsung ke Pak Cecep atau Pak Padam, kan Wakatiga memang membidangi komisi dinas sosial ya. Kalau dinas sosial dalam rangka untuk pembenahan data agar tidak berulang kembali. Ini yang pertama. Saya sampaikan sekalian dengan BPJS ya. Jadi kemarin saat pembahasan APBD karena adanya efisiensi. Jadi kemarin sebelumnya juga ditanyakan ini orang yang Mayoritas usulan yang disampaikan saat reses terkait program pembangunan dan insentif Pamong. Kepala Kampung Sri Basuki, Supadi menjelaskan kondisi roda pemerintahan di tingkat kampung. Menurutnya, sejumlah persoalan terkait kesejahteraan Pamong dan penyaluran bansos menjadi atensi yang harus segera ditangani. Dia juga menyinggung kejelasan persentase besaran dana bagi hasil pajak yang disetor kampung ke kas daerah. Selain itu, Supadi juga mengusulkan pembangunan jalan sepanjang 150 meter yang menjadi akses ke tempat pemakaman umum TPU di kampung setempat. Hal senada disampaikan Kepala Kampung Sumber Baru, Herianto. Menurutnya, pemerintahan di tingkat kampung terkendala aturan terbaru terkait tunjangan perangkat kampung dan Pamong. Menurutnya, alokasi anggaran dana desa harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan alokasi 30% untuk program ketahanan pangan dan koperasi merah putih. Herianto juga mengusulkan alokasi dana, tanggap darurat, dan lampu penerangan jalan. Sementara Kepala Kampung Sumber Fajar
Rokim Hidayat meminta pengadaan lampu penerangan jalan dan perbaikan drainase. Kebutuhan ini menyesuaikan dengan kondisi kampung yang minim penerangan. Saat ini masyarakat masih mengandalkan penerangan yang berasal dari rumah warga. Sejumlah aspirasi masyarakat ditanggapi anggota DPRD Lampung Tengah. Perwakilan anggota DPRD Dapil I Lampung Tengah bakal mengawal aspirasi masyarakat yang ada di 13 kampung di Seputi Banyak. Masyarakat diminta memahami kondisi APBD Lampung Tengah dengan adanya kebijakan efisiensi. Langsung istana beliau dari fraksi Partai Gerindra. Saya Febrianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggota DPD, anggota Pembina, Pak Camat, kepala-kepala kampung yang hadir, dan jajarannya Pak Kopencam dan Ramil, Kapolsek yang mewakili. Alhamdulillah, ini yang kedua ini saya vaksin nggak apa-apa, dikit-dikit lah. Jadi sedikit saya paparkan kembali Pak. Jalan kita ini Lampung Tengah, panjangnya 1119 km. Itu kalau Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu 1450. Jadi Lampung Tengah ini panjang jalan kabupaten itu sama Jawa itu cuma selisih 300 km. Jadi kalau 1119 1450. Anggaran kita cuman kalau kemarin 3,1 triliun. Saat ini dipangkas 517 itu sudah dipaparkan oleh Ketua DPRD. 517 miliar. Nah, untuk membangun Lampung Tengah, kemarin Pak Bupati dengan anggota Dewan itu bermufakat pinjem Pak. Jadi yang 2025 ini pinjam 110 miliar dari SMI. Itu untuk bangun. Akhirnya untuk jalan kita sekitar 400 miliar kan ya. 400 berapa ya yang ini jalan? Jalan 34. Iya 400-an ya. Modal jalan jaringan irigasi. Itu 430 miliar. Yang tahun ini 2026 itu lagi kita upayakan sama Pak pinjam juga. Lala ada yang minjemin. Bayangin kalau nggak ada yang minjemin Pak. Sekarang pinjam 100 kayak angel ya Pak ya. Ini pinjam 115 miliar. Bang Lampung aja. Buat apa? Buat jalan. Jadi total yang tahun ini sekitar 320-an. Itu jalan. Itu kalau clear dipinjemin. Kalau enggak ya berkurang. Itu setelah kita minjem, persentase jalan yang baik kita di Lampung Tengah itu baru sekitar 46%. Setelah realisasi jadi 49%. Bisa kita bayangkan. Kalau kita hitung kekurangan jalan kita yang jelek itu, jadi jalan jelek kita di Lampung Tengah itu ada sekitar 600 sekian kilometer kurang. Kalau mau rigid beton kurangnya sekitar 3,5 triliun itu Pak. Kalau nggak saya hitung. Berarti kalau mau per tahun itu wajib 700 miliar. Tapi kita nggak capai. Makanya mesti ketika reses di mana-mana mesti jalan jelek Pak. Dewan datang ke Polongi, bupati jalan Polongi ke orang Solaku. Tapi itulah realita Pak. Jenengan bisa bayangkan panjang jalan kita itu hampir sepanjang Pulau Jawa. Luar biasa. Tetapi anggaran kita sangat terbatas. Jadi sebenarnya mau bupatinya siapapun kalau anggarannya masih segini berapa, ya sama-sama kita pahami. Ini syukur alhamdulillah 2 tahun ini belanja untuk jalan kita itu 3 kali daripada tahun kemarin Pak. Daripada tahun 2025 besar Pak. Dari zaman Ahi Musa sudah dirintis tuh. Ini dilanjutkan lagi dengan Mas Tito. Mudah-mudahan niat-niat baik pimpinan kita ini ya paling tidak bisa menjangkau targetnya 100% ke depan buat Lampung Tengah ini. Amin Allahumma. Yang jelas satu, tekad yang kuat,
dan yang sabar Pak. Mungkin memang ada dua jalur untuk serap aspirasi dan pembangunan. Satu jalur lewat eksekutif, musrembang ya Pak ya. Musrembang dari mulai di desa udah selesai musrembangnya, kecamatan udah ya, udah selesai Pak kecamatannya, yang kota desa udah selesai. Artinya memang gini Pak Camat, sesama di kampung-kampung yang ada di kecamatan ini, dari 13 kampung yang ada, wes pokoknya kultivate dirembuk yang baik. Mana yang prioritas duluan, itu yang didahulukan. Sehingga di antara kepala-kepala kampung ini bisa saling bergabung Pak, itu pertama kuncinya. Jadi ketika Pak Lurah yang ada hadir itu, jenengan bisa mengkoordinasikan, kemudian diakomodasi, misalkan mana yang paling berat, tempat Pak Padi atau tempat Pak Koma atau tempat Pak Lurah, atau tempat Pak atau tempat Pak Rohim atau tempat distrik 17 yang sudah mulai juga, yaitu monggo dirembukan. Sehingga apa? Sehingga memang ada kelompok, karena memang nggak bisa Pak, kalau dibangun semua nggak mampu Pak STI. Apalagi tahun ini kita dipangkas sebesar 517 miliar. Nah ini, tetapi ini sudah apa namanya, ada itikat baik tetap dari pemerintah. Tahun ini dapat diupayakan pembangunan jalan 329 miliar. Itu dibandingkan dengan beberapa tahun jauh. Tetapi memang masih kurang, masih sangat kurang. Nah ini monggo di forum yang baik ini serap aspirasi yang melalui jalur DPRD. Kalau jalur eksekutif kan sudah selesai. Ini jalur DPRD, mungkin yang kemarin Pak, kira-kira belum tersalurkan, kita bisa gantian ya. Jadi tidak di desa-desa itu saja Pak. Anggota DPRD Lampung Tengah, Indra Jaya berjanji membawa usulan masyarakat yang disampaikan kepala kampung lewat forum resmi paripurna hasil reses. Gaji pegawai bukit dan sebagainya itu sudah dibahas dan hasil dari Komisi 2 ya. Komisi 2 kita lanjuti nanti dengan sangat juga bahwa menggeser karena waktunya sudah kita lihat Pak, tapi di perubahan kita dorong. Tapi kalau proposal segera buat Pak. Saya buat dari mekanisme. Baik, terima kasih mungkin itu Pak. Diskusikan dengan PMK ya, PMK nanti. Nah, PMK nanti kita panggil juga seperti apa langkahnya, karena kan berarti ada 311 dari hasil Selampung Tengah ya. Per kampung nanti ya. Kita dulu seperti apa, kita juga keuangan ya Pak, seperti apa. Kita coba, mudah-mudahan ke depan ada suntikan transfer lagi dari pusat yang bisa masih untuk coba membatasi kawan-kawan. Relatif ada yang kampung bisa gaji. Yang pajaknya di bawah 35 itu tidak dibayarkan. Ada di sini? Tapi itu terhitung utang. Ya? Ya enggak? Nah tapi di sana di Bungsuli ini ada yang terhitung utang. Nah ini itu lah. Ini yang perlu kita sampaikan juga. Ini kita perlu bahas juga dengan Dispenda. Ada pun juga itu satu Pak ya, permasalahan faktual. Kemudian ada juga masyarakat ini yang laporan terkait dengan mereka bayar pajak. Sertifikat atas nama yang bersangkutan, tetapi untuk pajaknya atas nama orang lain. Contoh atas nama orang tuanya atau atas nama masih nama yang pertama. Nah yang dikhawatirkan mereka ini masuklah kas daerah yang atas nama orang lain ini. Yang dikhawatirkan masyarakat ini yang nama aslinya di sertifikat itu nggak bayar. Nah itu artinya yang perlu kita sampaikan juga nanti ke Dispenda Komisi 2, mungkin bisa ajak hearing, nanti kita sama-sama
kita sharing bersama lintas komisi. Kemudian saya nyikapi terkait dengan Pak Padi tadi, masalah jalan makam 150 meter. Itu sudah jalannya entar lah. Masih jalan tanah. Ya. Apa namanya, kawan-kawan untuk kita sepakatin lah ya, kita sepakatin. Saya khawatirkan ini Pak Ketua, mau bawa makam ke makam saja jalannya sudah susah, takutnya nanti ke surganya lebih susah lagi. 500 juta per DPRD Lampung Tengah, Iwayan Dama meminta masyarakat bersabar dan memahami kondisi anggaran daerah dan menunggu fiskal keuangan dapat kembali normal. Sementara, anggota DPRD Lampung Tengah, Sukarman meminta perangkat kelurahan melakukan pendataan warga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan. Hal itu menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Sukarman juga memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada anggaran kesehatan yang menjadi salah satu prioritas masyarakat. Sukarman meminta masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit milik daerah Demang Sepulau Raya. Sementara yang lainnya, bahkan yang memang benar-benar layak menerima, itu nggak dapat sama sekali. Nah, dan hal yang sama disampaikan ya. Jadi yang nggak dapat itu yang kena hujan kepala kampung. Bahkan sampai ada bahasa ya, iya, lewong kae kerabate kepala dusune, kerabate Pak Lurah dan seterusnya seperti itu. Kahil nggak milih ya. Ini sama teman di Sudirman juga seperti itu ya. Ini sebenarnya kita ini kan di bawah naungan dinas sosial di Komisi 4 ya. Ini saya pernah manggil karena ada masukan dari kepala kampung di Berbagi Besar sana, bisa manggil kepala dinas sosial waktu itu ya. Ini yang pertama kami malah nggak tahu katanya, ini datanya langsung dari pusat ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, jadi ada masukan dari kepala dinas kalau ada hal yang seperti itu, coba untuk pemutahiran data ya, itu dinas sosial minta. Nah, jadi yang dapat bantuan di kampung itu siapa-siapa saja dari nama-nama yang ada yang kira-kira nggak layak ya. Nggak layak, ini sebenarnya mampu, punya sapi, punya sawah, rumahnya bagus, kok masih dapat bantuan, itu suruh kasih tanda ya. Bahkan sebenarnya kami juga kemarin juga sepakat dengan dinas sosial, kalau ada data yang masuk ke kami siap turun ke bawah untuk verifikasi data untuk pembaruan data ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Waka 2 Pak Cecep tadi ya, ini sama dengan yang kami sampaikan di Kecamatan Sebudraman kemarin ya. Kami minta pembaruan data, minta data-data yang ada di kampung bapak-bapak sekalian yang kira-kira nggak masuk ya, yang nggak layak itu ditandai ya, nanti kasih ke Pak Camat, nanti bisa langsung ke Pak Cecep atau Pak Dam kan Waka 3 memang membidangi Komisi 4 ya. Jadi saya sudah berbincang dengan Pak Daman, nanti habis reses ini nanti ya kita akan panggil kepala dinas ini dalam rangka dinas sosial ya, kepala dinas sosial dalam rangka untuk pembenahan data agar nggak terulang kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti biar nanti nggak ada pertanyaan lagi Pak Cecep terkait BPJS itu yang saya sampaikan sekalian terkait BPJS ya. Jadi kemarin saat pembahasan APBD karena kami fokus di Komisi 4, saya cuma menekankan ke TPAD Kabupaten Lampung Tengah agar anggaran untuk dinas kesehatan, dinas sosial yang mengcover untuk masyarakat yang nggak mampu itu saya minta dipastikan itu nggak akan terganggu karena adanya efisiensi ya. Jadi kemarin di Sebudraman juga ditanyakan, ini orang yang nggak mampu, sakit, BPJS-nya mati, mau ngurus itu harus nunggu 14 hari itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nggak punya BPJS sama sekali, ini juga kalau sakit mereka juga
mengalami kesusahan karena nggak punya BPJS, nggak punya duit, itu mau berobat juga mereka bingung. Tapi ini ada solusi ya, ada solusi. Nanti untuk warga bapak-bapak sekalian yang sakit dan kebetulan nggak mampu dan nggak punya BPJS ya, nanti bisa hubungin kami, bisa hubungin Pak Dame. Silakan Pak Kakang buatkan surat keterangan nggak mampu ya. Kemudian lampirkan KTP dan fotokopi KK. Kalau memang siang hari minta rujukan dari puskes, bawa ke rumah sakit Demang. Tapi ini harus ke rumah sakit Demang karena nggak mampu, nggak ada duit ya. Kalau ke rumah sakit swasta nanti suruh bayar karena rumah sakit swasta kan butuh masukan untuk bayar karyawannya kan gitu kan ya. Bawa ke rumah sakit Demang. Kalau ada kendala nanti hubungi kami, hubungi Pak Dame, hubungin kami. Nanti di sana nggak ada alasan untuk ditolak, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu KTP KK nanti akan digunakan untuk mendaftarkan yang bersangkutan untuk menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar PBI. Jadi ini terkait nanti kalau ada masalah warga yang nggak mampu kemudian sakit, ini solusinya seperti ini Pak Lurah nanti itu kan. Jadi enggak, ini kalau yang seperti ini langsung aja bawa ke rumah sakit Demang. Enggak, ke rumah sakit Demang. Sekarang rumah sakit Demang sudah dalam proses pembenahan kan, seperti itu. Udah semakin baik gitu kan ya. Baru ke rumah sakit Demang, yang penting nanti dapat PBI terlebih dahulu gitu kan ya. Ini dalam rangka untuk memperoleh BPJS yang nggak berbayar. Jadi seperti itu Pak Camat nanti minta tolong gitu kan ya, untuk data kampung-kampung yang terima bantuan BLT dan sejenisnya itu nanti didata yang kira-kira nggak tepat sasaran nanti ditandai, serahkan ke Pak Dame atau Pak Cecep, nanti akan kita jadikan bahan untuk manggil kepala dinas untuk verifikasi ke depannya. Sementara terkait persentase dana bagi hasil pajak, anggota Komisi Y Gusti Putu Yoga berjanji memfasilitasi dengan Bapenda Lampung Tengah. Hal itu untuk memberikan kejelasan terkait mekanisme dan skema pajak yang disetor kampung ke kas daerah. 119 itu sama Jawa itu cuma selisih 300 triliunan. Jadi kalau 1.119 1.405 anggaran kita cuma kalau kemarin 31 triliun 110 miliar dari sana. Itu ya kayaknya untuk jalan kita sekitar 400 miliar. Dan tahun ini mulai itu lagi kita upayakan sama Pak Ingin juga adalah ada yang ini dari program ini sekarang tim 100 ke awal meratanya itu di angka 27.194.274. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya atau realisasi pajak PBB-nya itu di angka 33.090.769 dan dengan rasio 0,02 dan bobotnya 0,01. Jadi total bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya menjadi 8.745.140. Jadi semua itu diakumulasikan atau ditotal keseluruhan menjadi 35.939.000. Jadi itulah contoh perhitungan rasionya. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa, apa yang menjadi dasar kok di kampung A sekian persen, ada yang 23%, ada yang 30%, mungkin ada yang lebih. Apa yang menjadi dasar Dispenda itu untuk menentukan angka presentasinya, mungkin itu jadi salah satu bahan untuk kami juga untuk diskusi atau RDP nanti dengan hearing dengan Dispenda. Nanti bagaimanapun hasilnya kami akan cepat menginformasikan ke Bapak-bapak kepala kampung, ataupun nanti setelah kami hearing dengan Dispenda, jika memang ingin berkenan bertemu dengan Dispenda secara langsung dengan kami DPR juga, kami nanti bisa fasilitasi seperti itu biar
Pak Lurah ini juga jelas seperti apa, terus pembagiannya bagaimana, persentasenya seperti apa, kriteria itu untuk menentukan persentasenya itu dari mana, mungkin itu kan bisa lebih jelas lagi. Anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1 gelar reses penghujung tahun 2025 di Kecamatan Seputih Banyak. Kedatangan para wakil rakyat untuk berdiskusi seputar persoalan yang ada di tengah masyarakat. Agenda reses berlangsung di Gedung Serbaguna, GSG Kecamatan setempat. Reses dihadiri anggota DPRD Dapil yang berjumlah 10 anggota DPRD dari total 50 legislator di Lampung Tengah. Dapil I Lampung Tengah terdiri dari 3 daerah, pemilihan yang meliputi Kecamatan Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman, Seputih Banyak, dan Kecamatan Wai Seputih. Dapil ini menyumbang 3 dari kursi 4 pimpinan legislatif, di antaranya Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni, Wakil Ketua Duai, Cecep Jamani, dan Wakil Ketua Tersyum, Iwayandama. Camat Seputih Banyak, Teni Vandra menyambut baik agenda reses yang menjadi jalur penghubung realisasi pembangunan daerah. Teni berharap adanya pemerataan kesejahteraan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Dia menyinggung terkait realisasi penerangan jalan umum, PJU di sejumlah titik strategis di Kecamatan Seputih Banyak. Pemerataan sebaran lampu penerangan jalan diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat di malam hari. Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi legislatif sebagai representasi perwakilan rakyat. Masyarakat diminta untuk tidak gagal paham terkait belum terrealisasinya sejumlah program kebijakan maupun pembangunan di Lampung Tengah. Sejumlah faktor disebut menjadi salah satu pertimbangan menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah, termasuk penyesuaian kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Febri Antoni memaparkan struktur keuangan Lampung Tengah periode 2026. Menurutnya, APBD 2026 mengalami penurunan sebesar 23%. Kondisi itu dipengaruhi kebijakan pengurangan transfer pemerintah pusat sebanyak 517 miliar lebih. Pemkab dan DPRD Lampung Tengah mensiasati kebijakan tersebut dengan menasionalisasi rencana pembangunan, menyesuaikan tengah kondisi keterbatasan fiskal dan kemampuan keuangan. Febri Antoni juga menyinggung efisiensi 20,3 miliar yang terjadi di DPRD Lampung Tengah. Selain itu, sejumlah OPD juga menekan pengeluaran dengan hanya mengalokasikan sebanyak 500 juta di luar belanja wajib. Jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, hari ini kami sengaja bertemu dengan Bapak Ibu semua sesuai dengan fungsi DPRD, salah satunya adalah menyerap aspirasi. Aspirasi yang hari ini kita diskusikan, kita obrolin seperti apa ke depan. Tetapi saya yakin sebelum bicara Pak Camat, Pak Lurah sudah tahu kondisinya seperti apa. Kita belum tahu lah ya rencana seperti apa mentah ke depan, tapi yakin baik setelah 2025 kita ada efisiensi besar-besaran, 2026 tambah besar Pak efisiensinya Pak. Jadi kita Lampung Tengah ada pengurangan transfer dana daerah dari pusat itu sebesar 517 miliar Pak Lurah. 23% APBD kita dipangkas. Ya, kalau bahasa akhirnya diefisiensi. Tapi kalau dengar informasi ini di awal-awal tahun nanti kalau kondisi membaik, mereka akan beri tambahan transfer. Itu harapan kita semua. Artinya dengan kondisi tersebut mau tidak mau Lampung Tengah harus merasionalisasi rencana-rencana, terutama terkait pembangunan. Nah, tetapi sekali lagi kita semangatnya sama. Kawan-kawan kepala kampung, camat, DPRD dan bupati saya jalannya sama. Bagaimana Lampung Tengah ini baik di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada.
Kami baru kemarin selesai pembahasan Pak untuk 2026. Semua OPD, dinas-dinas itu hanya diberikan tambahan di luar belanja wajib, gaji pegawai, tukik dan sebagainya itu hanya 500 juta per dinas Pak. Jadi untuk beli minyak motor, minyak mobil, segala macam, bayar listrik, bayar pajak segala macam, disitulah Pak semua. Karena 517 miliar yang harus di DPRD pun kena pangkas 20,3 miliar Pak. DPRD Lampung Tengah ikut dipangkas. Artinya kondisi ini Pak nggak mau kita ikuti. Tetapi tentu kita tidak boleh patah semangat. Bareng-bareng, mudah-mudahan kita berdoa Indonesia ekonominya membaik ke depan. Nah, kemarin kita semua 10 orang ini berupaya semaksimal mungkin Pak yang bisa kita lakukan untuk dapil 1 termasuk seperti banyak. Nah mungkin di akhir tahun ini sudah ada yang mulai di beberapa titik pembangunan walaupun belum banyak, tetapi kita coba kecil pelan-pelan dengan kondisi anggaran yang ada. Termasuk tadi kata Pak Lurah. Nah ini satu baru hadir, alhamdulillah, Ahmad Arli Pratama Thomas. Nah ini dari Gunung Sugi, fraksi Partai Golkar. Jadi 10-nya lengkap hadir semua, Bapak Ibu, kita pun semua. Jadi sekali lagi, kemarin Pak Camat berdiskusi dengan kami 10, bagaimana paling nggak gelap seperti banyak. Nah, dengan titik-titik yang bisa dijangkau dengan kondisi yang ada. Nah, alhamdulillah tadi Pak Camat bilang ada yang ketinggalan, ya bukan salah kita, salah beliau sendiri kok bisa ditinggalin dapat beliauan gitu. Titik-titik yang kira-kira strategis, yang penting banget itu alhamdulillah lampu jalannya sudah bisa hidup kembali. Itu berkat perjuangan 10 orang yang ada di dapil 1 ini Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Jadi kami 10 ini kompak, kami 10 ini bareng-bareng bagaimana yang terbaik untuk dapil 1 termasuk kecamatan Seputih Banyak. Jadi itu Bapak Ibu semua yang kami hormati, nanti kita diskusi, kita minta saja Bapak. Kalau minta kan nggak bayar. Sudah minta saja kita belum tentu dapat, apalagi nggak minta, sudah pasti nggak dapat. Tetapi sekali lagi permintaan tersebut tentu kami catat, kami rangkum, sudah dibagikan formulir, silakan diisi, nanti akan kami paripurnakan di DPRD Lampung Tengah. Jadi kami serahkan harapan, aspirasi Bapak Ibu semua melalui kami dapil 1 10 orang ini di forum resmi yang namanya paripurna Bupati. Jadi nanti Pak Bupati akan menerima aspirasi Bapak Ibu semua di forum resmi yang namanya paripurna. Jadi bukan kita titip-titip di bawah meja, enggak Pak. Kita serahkan terus di paripurna. Tentu setelah itu beliau akan lihat postur keuangan daerah kita, disusun sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada, nanti akan dibahas bersama dengan 50 anggota DPRD Lampung Tengah. Nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita keluarin sesuai kondisi keuangan, itu yang kita coba diskusikan bareng-bareng. 10 orang dapil 1 yang hadir dewannya ini kompak bagaimana memajukan dapil 1 yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Pak Camat, terima kasih banyak sudah terima kami dengan baik, sudah menempatkan tempat yang baik. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah, ada manfaat untuk Kecamatan Seputih Banyak, termasuk 13 kampung di dalamnya. Hanya 150 meter dari zaman ke zaman belum pernah realisasi. Kami nggak usah bicara yang lain. Katanya Mahathir kenapa saya nanya dijawab. Naik koridor malah pangkasan begal Pak. Itu jabatan dari yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Kalau sepeda ini kategori kondusif ada kejadian ya cuma orang-orang nyasar. Nah itu kepala kampung nggak tahu, mungkin kepala kampung yang apa kan ada ya. Yang ngomong juga nggak ngerti bilang nanti katanya malah pernah honor atau itu. Tapi kalau bicara apa walaupun nggak ada gajinya tetap nyalon lah, tapi ujungnya sama juga kok.
Dan ini Pak kaitan dengan permintaan kami sebagai kepala kampung ngasih honor operator ini khusus untuk rata-rata distribusinya. Terus Pak RT seperti itu Pak, keluarnya Pak ada dari Dispendatu untuk kami punya utang yang nggak banyak, paling 900, 700 ribu itu sudah kami sudah lunas, tapi tetap suruh bayar. Ini mohon berkenan Pak Dewan yang mewakili di kabupaten. Kami rata-rata kepala kampung walaupun sudah lunas, tetap di situ kadang ada pembinaan dari Dispendatu, autonya terhutang. Ya nggak banyak, paling 900, 400 itu, tapi kan terhutang. Ini terima kasih Pak, mohon arahan untuk terus ya tolong Pak presentasinya tolong dijelaskan Pak. Kami ini kepala kampung ya rata-rata tidak tahu hukum aturan juga kami tidak paham cara pengambilan, karena kami sangat mengharapkan bagai sepajak ini untuk rata-rata untuk operator, dan sementara sudah ditalangi honor kepala kampung ini setidaknya untuk menggaji operator Pak. Mohon maaf sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Pak Cacat, itulah kami ini usul dan usul hanya 150 meter dari zaman ke zaman, belum pernah terrealisasi, nggak buru-buru Pak. Terima kasih. Dia masuk ini bisa dibahas. Kemudian yang kolek datanya Pak ya, yang setiap desa yang ada masalah-masalah tersebut masih ada yang didapat, tolong Pak Camat, nanti Pak Camat ya, bisa kita tidak lanjut Pak Camat. Ya, kita tidak lanjut langsung yang di sini. Oke, silakan. Jadi kalau dibaca itu sebenarnya ada dua, satu kurang bayar sama lebih bayar atau pas Mas. Kalau diberikan berarti kalau kurang bayar seluruh pemilik perpajakan polisi ya, sama tadi hitungan aturan bagi hasil untuk masalah pajak. Hasilnya tidak data Pak. Ini persentasinya bervariasi. Ada yang 40%, ada 50%, ada 60%, ada di tempat saya sendiri 23%. Yang buat kampus Rata. ini bagi hasil buat kampung sama buat kabupaten maksudnya. Maksudnya di sebenarnya dia pendapatan di kabupaten maksudnya. Gitu ya. Oke, nanti silakan dari mana dulu silakan. Jadi ada masukan dari kepala dinas, kalau ada hal yang seperti itu, coba untuk pemutakhiran data ya, itu dinas sosial minta. Jadi yang dapat bantuan di kampung itu siapa-siapa saja, dari nama-nama yang ada yang kira-kira nggak layak ya, nggak layak. Ini sebenarnya mampu, punya sapi, punya sawah, rumahnya bagus, kok masih dapat bantuan. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Wakadul Pak Cecep tadi, ya ini sama dengan yang kami sampaikan di kesempatan sebelum, bahwa data, minta data-data yang ada di kampung bapak-bapak sekalian yang kira-kira nggak masuk ya, yang nggak layak, itu ditandai, nanti kasih ke Pak Camat, nanti bisa langsung ke Pak Cecep atau Pak Padam kan Wakat 3 memang membidangi komisi dinas sosial ya. Kalau dinas sosial dalam rangka untuk pembenahan data agar tidak terulang kembali, ini yang pertama. Saya sampaikan sekalian dengan BPJS ya. Jadi kemarin saat pembahasan APBD karena adanya efisiensi. Jadi kemarin teman-teman juga ditanyakan ini orang yang Mayoritas usulan yang disampaikan saat reses terkait program pembangunan dan insentif Pamong. Kepala Kampung Sri Basuki, Supadi menjelaskan kondisi roda pemerintahan di tingkat kampung. Menurutnya, sejumlah persoalan terkait kesejahteraan Pamong dan penyaluran bansos menjadi atensi yang harus segera ditangani. Dia juga menyinggung kejelasan persentase besaran dana bagi hasil pajak yang disetor kampung ke kas daerah. Selain itu, Supadi juga mengusulkan pembangunan jalan sepanjang 150 meter yang menjadi akses ke tempat pemakaman umum TPU di kampung setempat. Hal senada disampaikan Kepala Kampung Sumber Baru, Herianto. Menurutnya, pemerintahan di tingkat kampung terkendala aturan terbaru terkait tunjangan perangkat kampung dan Pamong. Menurutnya, alokasi anggaran dana desa harus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan alokasi 30%
untuk program ketahanan pangan dan koperasi merah putih. Herianto juga mengusulkan alokasi dana, tanggap darurat, dan lampu penerangan jalan. Sementara Kepala Kampung Sumber Fajar, Rokim Hidayat meminta pengadaan lampu penerangan jalan dan perbaikan drainase. Kebutuhan ini menyesuaikan dengan kondisi kampung yang minim penerangan. Saat ini masyarakat masih mengandalkan penerangan yang berasal dari rumah warga. Sejumlah aspirasi masyarakat ditanggapi anggota DPRD Lampung Tengah. Perwakilan anggota DPRD Dapil I Lampung Tengah bakal mengawal aspirasi masyarakat yang ada di 13 kampung di Seputi Banyak. Masyarakat diminta memahami kondisi APBD Lampung Tengah dengan adanya kebijakan efisiensi. Langsung istana beliau dari fraksi Partai Gerindra. Saya Herianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggota DPD, anggota Landimina, Pak Camat, kepala-kepala kampung yang hadir, dan jajarannya Pak Kopencang, dan Ramil, Kapolsek yang mewakili. Alhamdulillah, ini yang kedua bisa vaksin nggak apa-apa, dikit-dikit lah. Jadi sedikit saya paparkan kembali Pak. Jalan kita ini Lampung Tengah, panjangnya 1119 km. Itu kalau Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu 1450. Jadi Lampung Tengah ini panjang jalan kabupaten itu sama Jawa itu cuma selisih 300 km. Jadi kalau 1119 1450. Anggaran kita cuman kalau kemarin 3,1 triliun. Saat ini dipangkas 517 itu sudah dipaparkan oleh Ketua DPRD. 517 miliar. Nah, untuk membangun Lampung Tengah, kemarin Bapak Bupati dengan anggota Dewan itu bermufakat lainnya. Pinjem Pak. Jadi yang 2025 ini pinjam 110 miliar dari SMI. Itu untuk bangun. Akhirnya untuk jalan kita sekitar 400 miliar kan ya? 400 berapa ya yang ini jalan? Jalan 34. Iya 400-an ya? Modal jalan jaringan irigasi. Itu 430 miliar. Yang tahun ini 2026 itu lagi kita upayakan. Sama Pak pinjam juga. Lala ada yang minjemin. Bayangin kalau nggak ada yang minjemin lah. Sekarang pinjam 100 kayak angel ya Pak ya. Ini pinjam 115 miliar. Bang Lampung aja. Buat apa? Buat jalan. Jadi total yang tahun ini sekitar 320-an. Itu jalan. Itu kalau clear dipinjemin. Kalau enggak ya berkurang. Itu setelah kita minjem, persentase jalan yang baik kita di Lampung Tengah itu baru sekitar 46%. Setelah realisasi jadi 49%. Bisa kita bayangkan. Kalau kita hitung kekurangan jalan kita yang jelek itu, jadi jalan jelek kita di Lampung Tengah itu ada sekitar 600 sekian kilometer kurang. Kalau mau rijik beton kurangnya sekitar 3,5 triliun itu Pak. Kalau udah saya pinjam. Berarti kalau mau per tahun itu wajib 700 miliar. Tapi kita nggak capai. Makanya mesti ketika reses di mana-mana mesti jalan jelek Pak. Dewan datang ke Polongi, bupati jalan Polongi ke orang Solaku. Tapi itulah realita Pak. Dengan bisa bayangkan panjang jalan kita itu hampir sepanjang Pulau Jawa. Luar biasa. Tetapi anggaran kita sangat terbatas. Jadi sebenarnya mau bupatinya siapapun kalau anggarannya masih segini berapa, ya sama-sama kita pahami. Ini syukur alhamdulillah 2 tahun ini belanja untuk jalan kita itu 3 kali daripada tahun kemarin Pak. Daripada tahun 2025 besar Pak. Dari zaman Ahi Musa sudah dirintis tuh. Ini dilanjutkan lagi dengan Mas Mudah-mudahan niat baik pimpinan kita ini
dia paling tidak bisa menjangkau targetnya 100% ke depan buat Lampung Tengah ini. Amin Allahumma. Yang jelas satu, tekad yang kuat dan yang sabar Pak. Mungkin memang ada dua jalur untuk serap aspirasi dan pembangunan. Satu jalur lewat eksekutif, musrembang ya Pak ya. Musrembang dari mulai di desa udah selesai musrembangnya, kecamatan udah ya, udah selesai Pak kecamatannya, yang kota desa udah selesai. Artinya memang gini Pak Camat, sesama di kampung-kampung yang ada di kecamatan ini, dari 13 kampung yang ada, wes pokoknya kultivir dirembuk yang baik. Mana yang prioritas duluan, itu yang didahulukan. Sehingga di antara kepala-kepala kampung ini bisa saling dikong, Pak. Itu pertama, kuncinya. Jadi ketika Pak Lurah yang ada hadir itu, jenengan bisa mengkoordinasikan, kemudian diakomodasi, misalkan mana yang paling berat, tempat Pak Padi atau tempat Pak Oma atau tempat Pak Lurah atau tempat Pak Ami atau tempat Pak Rofi atau tempat distrik 17 yang sudah mulai juga, yaitu monggo dirembukan. Sehingga apa? Sehingga memang ada kelompok, karena memang nggak bisa Pak, kalau dibangun semua nggak mampu Pak. Apalagi tahun ini kita dipangkas sebesar 517 miliar. Nah ini, tetapi ini sudah apa namanya, ada itikat baik tetap dari pemerintah. Tahun ini tetap diupayakan pembangunan jalan 329 miliar. Itu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu jauh. Tetapi memang masih kurang, masih sangat kurang. Nah ini monggo di forum yang baik ini serap aspirasi yang melalui jalur DPRD. Kalau jalur eksekutif kan sudah selesai. Ini jalur DPRD. Mungkin yang kemarin Pak, kira-kira belum tersalurkan. Kita bisa gantian ya. Jadi tidak di desa-desa itu saja Pak. Anggota DPRD Lampung Tengah, Indra Jaya berjanji membawa usulan masyarakat yang disampaikan kepala kampung lewat forum resmi paripurna hasil reses. Gaji pegawai tukik dan sebagainya itu sudah dibahas dan hasil berbahas Komisi 2 ya. Komisi 2 kita lanjuti nanti dengan sangat lebih juga beberapa menggeser karena waktunya sudah mepet. Kita lihat Pak, tetapi akan di perubahan kita dorong. Tapi kalau proposal segera buat Pak. Saya buat dari publikaris. Baik, terima kasih begitu Pak. Diskusikan dengan PMK ya, PMK nanti. Nah, PMK nanti kita panggil juga seperti apa langkahnya, karena kan berarti ada 311 dari hasil Lampung Tengah ya, per kampung nanti ya. Kita dulu seperti apa, kita juga keuangan ya Pak, seperti apa. Kita coba, mudah-mudahan ke depan ada suntikan transfer lagi dari pusat yang bisa masih untuk coba membatasi kawan-kawan. Relatif ada yang kampung bisa gaji Yang pajaknya di bawah 35 itu tidak dibayarkan. Ada di sini? Tapi itu terhitung utang. Ya? Ya enggak? Nah tapi di sana di Bungsuli ini ada yang terhitung utang. Nah ini itu ini yang perlu kita sampaikan juga. Ini kita perlu bahas juga dengan Distenda. Adapun juga itu satu Pak ya, permasalahan faktual. Kemudian ada juga masyarakat ini yang laporan terkait dengan mereka bayar pajak. Sertifikat atas nama yang bersangkutan, tetapi bentuk pajaknya atas nama orang lain. Contoh atas nama orang tuanya atau atas nama masih nama yang pertama. Nah yang dikhawatirkan mereka ini masuk nggak kas daerah yang atas nama orang lain ini. Yang dikhawatirkan masyarakat ini yang nama aslinya di sertifikat itu nggak bayar. Nah itu
Itu Ketua, artinya yang perlu kita sampaikan juga nanti ke Disdenda Komisi 2, mungkin bisa ajak hearing, nanti kita sama-sama kita hearing bersama lintas komisi. Kemudian saya menyikapi terkait dengan Pak Padi tadi, masalah jalan makam 150 meter, itu sudah berjalannya terlambat. Masih jalan tanah. Ya, apa namanya, kawan-kawan untuk kita sepakatin lah ya, kita sepakatin. Saya khawatirkan ini Pak Ketua, mau bawa makam ke makam saja, jalannya sudah susah. Takutnya nanti ke surganya lebih susah lagi. DPRD Lampung Tengah, Iwayan Dama meminta masyarakat bersabar dan memahami kondisi anggaran daerah dan menunggu fiskal keuangan dapat kembali normal. Sementara, anggota DPRD Lampung Tengah, Sukarman meminta perangkat kelurahan melakukan pendataan warga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan. Hal itu menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Sukarman juga memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada anggaran kesehatan yang menjadi salah satu prioritas masyarakat. Sukarman meminta masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit milik daerah Demang Sepulau Raya. Sementara yang lainnya, bahkan yang memang benar-benar layak menerima, itu nggak dapat sama sekali. Nah, dan hal yang sama disampaikan ya. Jadi yang nggak dapat itu yang kena hujan kepala kampung. Bahkan sampai ada bahasa ya, iya lawang kai kerabate kepala dusunnya, kerabate Pak Lurah dan seterusnya seperti itu. Kahil nggak milih ya. Ini sama teman di Sudirman juga seperti itu ya. Ini sebenarnya kita ini kan di bawah naungan dinas sosial di Komisi 4 ya. Ini saya pernah manggil karena ada masukan dari kepala kampung di Berbagi Besar sana, bisa manggil kepala dinas sosial waktu itu ya. Ini yang pertama kami malah nggak tahu katanya, ini datanya langsung dari pusatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, jadi ada masukan dari kepala dinas kalau ada hal yang seperti itu, coba untuk pemutakhiran data ya, itu dinas sosial minta. Nah, jadi yang dapat bantuan di kampung itu siapa-siapa saja dari nama-nama yang ada yang kira-kira nggak layak ya. Nggak layak, ini sebenarnya mampu, punya sapi, punya sawah, rumahnya bagus, kok masih dapat bantuan, itu suruh kasih tanda ya. Bahkan sebenarnya kami juga kemarin juga sepakat dengan dinas sosial, kalau ada data yang masuk ke kami siap turun ke bawah untuk verifikasi data untuk pembaruan data ya. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Waka 2 Pak Cecep tadi ya, ini sama dengan yang kami sampaikan di kesempatan Sebudraman kemarin ya. Kami minta pembaruan data, minta data-data yang ada di kampung bapak-bapak sekalian yang kira-kira nggak masuk ya, yang nggak layak itu ditandai ya, nanti kasih ke Pak Camat, nanti bisa langsung ke Pak Cecep atau Pak Dam kan Waka 3 memang membidangi Komisi 4 ya. Jadi saya sudah berbincang dengan Pak Daman, nanti habis reses ini nanti ya kita akan panggil kepala dinas ini dalam rangka dinas sosial ya, kepala dinas sosial dalam rangka untuk pembenahan data agar nggak terulang kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti biar nanti nggak ada pertanyaan lagi Pak Cecep terkait BPJS itu kan saya sampaikan sekalian terkait BPJS ya. Jadi kemarin saat pembahasan APBD karena kami fokus di Komisi 4, saya cuma menekankan ke TPAD Kabupaten Lampung Tengah agar anggaran untuk dinas kesehatan, dinas sosial yang mengcover untuk masyarakat yang nggak mampu itu saya minta dipastikan itu nggak akan terganggu karena adanya efisiensi ya. Jadi kemarin di Sebudraman juga ditanyakan, ini orang yang nggak mampu sakit
BPJS-nya mati, mau ngurus itu harus nunggu 14 hari itu guys. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nggak punya BPJS sama sekali, ini juga kalau sakit mereka juga mengalami kesusahan karena nggak punya BPJS, nggak punya duit, itu mau berobat juga mereka bingung. Tapi ini ada solusi ya, ada solusi. Nanti untuk warga bapak-bapak sekalian yang sakit dan kebetulan nggak mampu dan nggak punya BPJS ya, nanti bisa hubungin kami, bisa hubungin Pak Dame. Silakan Pak Kakang buatkan surat keterangan nggak mampu ya. Nah, kemudian lampirkan KTP dan fotokopi KK. Kalau memang siang hari minta rujukan dari Puskes, bawa ke rumah sakit Demang. Tapi ini harus ke rumah sakit Demang karena nggak mampu, nggak ada duit ya. Kalau ke rumah sakit swasta nanti suruh bayar karena rumah sakit swasta kan butuh masukan untuk bayar karyawannya kan gitu kan ya. Bawa ke rumah sakit Demang. Kalau ada kendala nanti hubungi kami, hubungi Pak Dame, hubungin kami. Nanti di sana nggak ada alasan untuk ditolak, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu KTP KK nanti akan digunakan untuk mendaftarkan yang bersangkutan untuk menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar PBI. Jadi ini terkait nanti kalau ada masalah warga yang nggak mampu kemudian sakit, ini solusinya seperti ini Pak Lurah nanti itu kan. Jadi enggak, ini kalau yang seperti ini langsung aja bawa ke rumah sakit Demang. Enggak, ke rumah sakit Demang. Sekarang rumah sakit Demang sudah dalam proses pembenahan kan, seperti itu udah semakin baik gitu kan ya. Baru ke rumah sakit Demang, yang penting nanti dapat PBI terlebih dahulu gitu kan ya. Ini dalam rangka untuk memperoleh BPJS yang nggak berbayar. Jadi seperti itu Pak Camat nanti minta tolong hitungannya untuk data kampung-kampung yang terima bantuan BLT dan sejenisnya itu nanti di data yang kira-kira nggak tepat sasaran nanti ditandai, serahkan ke Pak Dame atau Pak Cecep, nanti akan kita jadikan bahan untuk manggil kepala dinas untuk verifikasi ke depannya. Sementara terkait persentase dana bagi hasil pajak, anggota Komisi 2 Gusti Putu Yoga berjanji memfasilitasi dengan Bapenda Lampung Tengah. Hal itu untuk memberikan kejelasan terkait mekanisme dan skema pajak yang disetor kampung ke kas daerah. 119 itu sama Jawa itu cuma 300 ribuan. Jadi kalau 119 1405 anggaran kita cuma kalau kemarin 31 triliun 110 miliar dari sana. Itu ya, kayaknya untuk jalan kita sekitar 400 miliar. Dan tahun ini melalui itu lagi kita upayakan sama Pak ini juga adalah ada yang ini dari kabupaten ini sekarang tim 100 ke awal meratanya itu di angka 27.194.274. Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya atau realisasi pajak PBB-nya itu di angka 33.090.769 dengan rasio 0,02 dan bobotnya 0,01. Jadi total bagi hasil pajak dan retribusi daerah proporsionalnya menjadi 8.745.140. Jadi semua itu diakumulasikan atau ditotal keseluruhan menjadi 35.939.000. Jadi itulah contoh perhitungan rasionya. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa, apa yang menjadi dasar kok di kampung A sekian persen, ada yang 23%, ada yang 30%, mungkin ada yang lebih. Apa yang menjadi dasar Dispenda itu untuk menentukan angka presentasinya mungkin itu. Mungkin itu jadi salah satu bahan untuk kami juga untuk diskusi atau RDP nanti dengan hearing dengan Dispenda. Nanti bagaimanapun hasilnya kami akan cepat menginformasikan ke Bapak-bapak kepala kampung, ataupun nanti setelah kami hearing dengan Dispenda, jika memang ingin berkenan bertemu dengan Dispenda secara langsung dengan kami DPR juga, kami nanti bisa fasilitasi seperti itu biar
Pak Lurah ini juga jelas seperti apa, terus pembagiannya bagaimana, persentasenya seperti apa, kriteria itu untuk menentukan persentasenya itu dari mana, mungkin itu kan bisa lebih jelas lagi.